Gua suka nonton sepak bola dan gua juga suka nonton film-film Hollywood. Oleh karena itu kalau gue dengar kata Afrika, yang ada di pikiran gua adalah Piala Dunia 2010, Didier Drogba, Mohamed Salah, Gurun Sahara, dan kapten baru ini. I'm the captain now. Ceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena umumnya orang-orang awam kayak gua cuma tahu Afrika dari film-film Hollywood, dari sepak bola, dan bule-bule Nigeria yang ada di apartemen Gading Nias. Tapi suatu hari ketika gue sedang menikmati kopi panas gue di awal Desember 2021, dan karena masih terlalu panas, kemudian gue putuskan berbaca berita dulu. Kemudian gue menemukan berita bahwa salah satunya bandara internasional di Uganda telah diambil alih oleh China. Meanwhile, Uganda has lost its only international airport that it had to China. Karena Uganda udah nggak bisa bayar utang lagi sama China. Berita ini bikin gue inget sama negara Afrika lainnya, yaitu negaranya orang ini, sama berita ini, dan juga gambar ini. Walaupun berita soal Yuan itu nggak benar, tapi setidaknya kemudian gue tahu bahwa Zimbabwe adalah Chinatown. Cina adalah kreditor dan juga investor yang sangat besar di dunia ini. Menurut National Post, Cina telah meminjamkan uang kepada 165 negara miskin di dunia dengan perkiraan total mencapai 385 miliar dolar Amerika. Dan fakta sedihnya, beberapa negara ini menerima dana pinjaman dari Cina dalam keadaan sudah terlilit hutang dari IMF dan juga World Bank. Dan ada juga yang keadaan ekonominya sedang dalam level high risk. Dan Zimbabwe adalah salah satunya. Hubungan Cina dan juga Zimbabwe sepintas terlihat sangat positif. Relations with China are historical relations. Sebelum Agustus 2015, Zimbabwe hanya menjalankan politik Look East, yang mana lebih memprioritaskan hubungan dengan negara-negara timur, terutama Cina, sebelum akhirnya kembali menjalin hubungan dengan negara-negara barat, khususnya Eropa. The European Union has said it's ready to review ties with Zimbabwe and support the country's re-engagement with international financial institutions. Cina adalah salah satunya pendukung utama pasukan ZANU-PF menjelang akhir Perang Rohedian Bush War atau Perang Semak Rohedian pada tahun 1979 di bawah kepemimpinan Robert Mugabe yang kelak menjadi presiden kedua Zimbabwe dengan masa jabatan hampir 30 tahun. Cina merupakan trader terbesar keempat Zimbabwe, terutama perdagangan tembakau Zimbabwe, dan merupakan investor terbesar di Zimbabwe. Beberapa proyek investasi Cina di Zimbabwe termasuk 998 juta US dollar untuk perluasan pembangkit listrik tenaga batubara Hwange, 360 juta US dollar untuk proyek pembangkit listrik tenaga air Kariba Softbank, dan 219 juta US dollar untuk pembangunan perusahaan telekomunikasi Network. Hubungan diplomatik resmi Zimbabwe dan Cina sudah langsung dibentuk di hari kemerdekaan Zimbabwe pada 18 April 1980. Dan pemerintah Zimbabwe hampir selalu mengunjungi Cina setiap tahunnya. Tapi di balik cahaya positif yang begitu mencolok, terdapat sisi gelap antara hubungan Cina dan juga Zimbabwe. Investasi dan dukungan Cina untuk Zimbabwe secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan partai ZANU-PF yang dipimpin Robert Mugabe pada saat masih berkuasa. Karena Cina tertarik dengan pemerintahan Zimbabwe yang terkenal tanpa kompromi dan memiliki angka korupsi yang tinggi. Interior Grace Mugabe, corruption will continue. All these actors want to keep the status. Dengan begitu, Cina dapat menguasai berbagai bidang baik ekonomi, militer, dan politik di Zimbabwe secara tidak langsung. Bahkan Cina ikut mendukung kebijakan kontroversial yang ada di Zimbabwe, termasuk kebijakan Operasi Murambatsvina yang menyebabkan lebih dari 700.000 rakyat Zimbabwe kehilangan tempat tinggal. Cina masih tetap berkuasa di Zimbabwe walaupun Robert Mugabe sendiri sudah digulingkan pada tahun 2017. Besarnya pengaruh Cina di Zimbabwe membuat banyak perusahaan Cina di Zimbabwe yang seperti kebal hukum. Terdapat banyak kasus perbudakan lokal, penguasaan sumber daya mineral, dan bahkan perusakan situs warisan dunia Mauradonha untuk kepentingan pertambangan yang tidak ditindaklanjut oleh pemerintahan Zimbabwe. Zimbabwe sudah berkali-kali gagal melakukan pembayaran hutang pada Cina. Setidaknya, pada tahun 2020, Zimbabwe harus membayar hutang dengan bunga hingga 54% kepada Cina. Seperti bertepuk sebelah tangan, Zimbabwe bukanlah prioritas utama Cina. Cina lebih memprioritaskan negara-negara seperti Sudan, Ethiopia, Angola, dan Nigeria untuk dijadikan partner bisnis. Dan Zimbabwe hanyalah sebagai ladang investasi untuk menguasai sumber daya di negara tersebut. Bahkan di kala Zimbabwe sangat memprioritaskan Cina dalam segala aspek,
Cina tetap berani membatasi penjualan perlengkapan militer ke Zimbabwe akibat kontroversi pengangkutan senjata Zimbabwe dengan kapal Cina pada tahun 2008. Nama Zimbabwe pun sama sekali nggak disebut pada pertemuan relasi Cina-Afrika pada tahun 2017. That's why it's perfect to say, Zimbabwe is Chinatown. Moral of the story. Semua negara pernah melalui masa kelam. Abraham Lincoln pernah berkata, "Bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena orang terlihat baik yang diberikan kekuasaan. Jadilah pemerintah yang baik, karena nilai setitik bisa merusak susu sebelanggang." Ceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya.